Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Gresik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, Sarjana Sains. Saya merupakan guru matematika di SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk materi kelas 12 semester 1, yaitu dimensi 3 jarak titik ke titik untuk pemenuhan uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Oleh karena itu, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk saya, tentunya agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya semakin bagus lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, pada siang hari ini pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang matematika wajib di kelas 12, tepatnya di semester 1. Materinya nanti mengenai dimensi 3. Pertemuan awal ini kita khususkan di menentukan jarak titik ke titik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini barangkali kita awali dulu dengan membaca doa dengan harapan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Rizky Aditya, silakan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, Pak. Oke, terima kasih Rizky Aditya. Saya ingatkan tetap di kondisi pandemi seperti ini diusahakan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan memakai masker ketika keluar ruangan, kemudian selalu rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak dengan masyarakat sekitar Jadi selalu terapkan protokol kesehatan. Oke, pembelajaran hari ini kalian harus semangat semangat 45 pokoknya, karena hari ini, siang ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3, itu nanti materi kelas 12 matematika wajib, yang iso nanti banyak penerapannya. Jadi kalau yang pengen ngambil desain interior, arsitektur atau sipil, atau hal-hal yang berhubungan dengan gambar, itu nanti akan dipelajari pada pertemuan hari ini mengenai jarak titik ke titik. Sebelum kita lanjut ke materinya kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan presensi. Saya lihat ini ada 20 peserta yang hadir Ada beberapa yang tadi izin sakit ke saya Jadi nanti saya absen dulu saja. Mulai dari Fadila, ada Fadila? Saya, Pak. Oh ya, ada. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, semoga selalu sehat Semoga semuanya diberikan oleh Allah kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian Rizky Aditya, tadi yang doa ada pastinya. Kemudian Naufal Makarim, adakah? Ada, Pak. Oke, siap. Gini yang hadir silakan melakukan presensi di Google Form yang sudah saya sediakan Absensinya seperti ini. Ini sudah ada yang beberapa absen ini. Ada 20 anak yang sudah absen. Lah yang belum absen silakan nanti kalian buka di Google Classroom-nya. Ini sudah saya siapkan link absensinya
Silakan diklik terus diisi ya, yang belum. Saya akan coba menampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Sudah tampilkah PPT-nya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Suara saya kedengaran nggih? Jelas ya? Ya. Ya, Oke. Pada materi ini, jadi nanti dimensi 3 jarak titik ke titik ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran based learning, setelah metode diskusi dan tanya jawab dipandu dengan PPT yang interaktif, Google Form. Diharapkan peserta didik memiliki sikap religius dan sosial serta peserta didik dapat yang pertama menganalisis konsep geometri ruang atau dimensi 3, kemudian menganalisis konsep jarak dalam ruang atau jarak titik ke titik, yang terakhir memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan geometri ruang atau jarak titik ke titik. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, dimensi 3 atau jarak dalam ruang. Yang kita bahas nanti jarak dalam ruang ya. Ada yang tahu enggak apa itu yang dimaksud dengan jarak dalam ruang atau dimensi 3? Coba ada yang tahu? saya Pak. Oh ya, silakan. Dimensi 3 itu sama seperti bangun ruang Pak. Nanti ada jarak dan sudut dalam ruang tersebut. Iya benar. Jadi jarak yang dimaksud di situ ada jarak, ada sudut, atau nanti biasanya pakai geometri bangun ruang ya. Sama kayak materi yang dulu diajarkan kelas 9, bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini hampir ada kesamaan, cuma nanti kita fokuskan di jarak sama sudut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus ke jarak titik ke titik. Di sini nanti KD yang saya jelaskan yang pembelajaran hari ini ada KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang baik antara titik ke garis dan titik ke bidang. Kemudian menentukan jarak dalam ruang antar titik baik titik ke garis maupun titik ke bidang. Yang satu mendeskripsikan, yang keterampilannya menentukan. Nah, IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang ingin saya capai yang pertama, menganalisis konsep geometri ruang, kemudian menganalisis konsep jarak dalam ruang atau jarak titik ke titik. Kemudian yang berikutnya 4.1.1 memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan geometri ruang, jarak titik ke titik. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, kita ingat dulu ya, materi yang dulu kelas 9. Coba saya ingin tahu ini, kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini disuruh menentukan panjang BC yang bawah. Ingat kalau segitiga siku-siku itu bisa pakai Pitagoras ya. Kalau menggunakan Pitagoras, lah kira-kira BC ini berapa kira-kira? Coba hitung dulu nak. Silakan dihitung dulu. Kira-kira sudah yang ketemu panjang BC-nya berapa? Saya Pak. Oh iya, silakan. Ini siapa nak? Aklila ya? Aklila, ya. Oh ya, Aklila, silakan. BC Berapa sama panjang dengan BC-nya? BC sama dengan 9 cm. Jawabannya B, Pak. Oh ya benar, jadi BC panjangnya 9 cm. Lah gimana Pak caranya pengerjaannya? Pengerjaannya gini, jadi karena siku-siku bisa menggunakan Pitagoras. Kalau yang ditanyakan itu siku-sikunya ya, kalau yang ditanyakan siku-sikunya itu berarti tandanya nanti di tengah-tengah min ya. Kalau yang ditanyakan miringnya atau depannya siku-siku yang ditanyakan berarti nanti plus. Benar. Aklila 100 untuk kamu Aklila ya. Kemudian coba yang lainnya coba. Di pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini disuruh menentukan panjang BC. Nah, kira-kira gimana ini? Coba kalian kerjakan dulu masing-masing. Semenit lah, saya kasih waktu semenit untuk menentukan panjang BC. Silakan. Oke, nomor 2. Ada yang sudah kah? Saya Pak. Siapa nah ini? Aklila. Ya. Oh ya, Aklila lagi. Oke. Berapa kira-kira nomor 2 Aklila? BC Jawabannya. sama dengan 17 cm. Jawabannya B, Pak.
Jawabannya B, 17 ya? Ya, Ya, oke. Benar ya. Jadi memang untuk yang nomor 2 ini, di sini kan diketahui panjang CE sama dengan AD 15. Benar untuk Aklila. Jadi 2 pertanyaan dijawab semuanya untuk Aklila. Kita beri plus dulu untuk Aklila. Oke, terima kasih Aklila. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang dimensi 3 atau geometri ruang? Tadi sudah dijawab oleh yang pertama tadi itu dijawab oleh Aklila ya. Jadi dimensi 3 atau geometri ruang itu intinya merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda ya berbentuk bangun ruang atau dalam kurung dimensi 3 yang memiliki ukuran panjang, lebar serta tinggi. Jadi contoh nyatanya misalkan kalian di ruangan kamar gitu ya. Kamar kan bentuknya kalau nggak balok ya kubus ya. Lah itu termasuk dimensi 3 atau geometri ruang. Kemudian jarak titik pada geometri ruang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jarak titik ke titik. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian berikutnya jarak titik ke garis. Ini ilustrasinya. Dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Ini ilustrasinya. Oke, jadi ada 3. Titik ke titik, titik ke garis, sama titik ke bidang. Kemudian untuk jarak titik ke titik. Nah, sebelum kita mempelajari jarak titik ke titik, coba kalian amati video yang berikut ini saya tampilkan. Nah, kalian amati ya kegiatan apa yang kalian lihat, coba. Oke, saya kira cukup ya. Jadi di video ini coba untuk semuanya. Kira-kira kegiatan apa yang kalian lihat di sini? Itu pekerjaan konstruksi bangunan, Pak. Oh ya, Konstruksi, Pak. benar. Jadi ini tentang konstruksi bangunan ya. Ya. Nah, coba jika kalian bekerja seperti mereka, kira-kira ilmu pengetahuan apa yang dibutuhkan? Nah, adakah hubungannya dengan matematika? Ada nggak kira-kira hubungannya? Ada, Pak. Iya, ini sama Herlina enaknya. Iya, Pak. Iya. Kira-kira ilmu apa saja yang dibutuhkan ini? Itu ada ilmu matematika, fisika, arsitektur, dan lain-lainnya, Pak. Ya, benar sekali. Jadi ini membutuhkan perhitungan tentunya dalam bidang matematika, kemudian
fisika, teknik bangunannya, dan desain dalam bentuk arsitektur ya. Kemudian, apakah mereka bisa bekerja tanpa menggunakan ilmu matematika? Lah, kira-kira ini bisa enggak? Tidak bisa, Pak. Jadi memang ini butuh perhitungan ya. Untuk menentukan konstruksinya ini memang butuh perhitungan. Nah, berikutnya kita aja dengan belajar materi ini jarak titik ke titik lah, kalian pasti akan bisa menjadi bagian dari mereka, menentukan perhitungannya, desain arsitekturnya, dan lain-lain. Ini juga ada gambar. Coba, apakah kegiatan di samping ini juga membutuhkan pengetahuan matematika? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, perlu sekali. Oh ya, Bilal. Kira-kira materi apa, Bilal? Di situ ada materi bangun ruang, segitiga, sama Pitagoras, Pak. Ya benar. Jadi karena bentuknya segitiga, nanti gunakan Pitagoras ya. Kemudian karena di situ bentuknya juga bahan ruang, bisa menggunakan dimensi 3 yang hari ini kita pelajari. Terima kasih, Bilal. Kemudian coba perhatikan permasalahan berikut. Nah, kira-kira anak-anak ini untuk semuanya ya. Kira-kira gambar yang tampil ini gambar apa ini? Gambar? Kamar Kamar tidur. Kamar tidur ya. Lah, seandainya gini, ada seorang tukang instalasi listrik akan mendesain interior sebuah kamar yang memiliki ukuran panjang 8 meter, lebarnya 8 meter, dan tinggi kamar 8 meter. Jadi lebar, panjang, tinggi semuanya 8. Tukang tersebut akan memasang sebuah lampu hias yang sangat mewah di bagian atap kamar. Jadi ada lampu di bagian atas ini ya. Jika lampu berada tepat di tengah-tengah atap kamar, sedangkan saklar akan ditempatkan di dinding sebelah kanan dengan ketinggian 4 meter dari lantai kamar dan 1 meter dari sudut kamar bagian depan. Jadi misalkan depannya ini yang kiri lah, ini penempatannya 4 meter dari bagian atas ya, kemudian 4 meter dari lantai maksudnya, kemudian 1 meter dari bagian depan. Kira-kira dapatkah kalian membantu Pak Tukang menghitung berapa jarak lampu saklar dan berapa panjang kabel listrik yang dibutuhkan? Nah, misalnya Pak Tukang ngapain itu beli kabel ya. Nah, beli kabelnya itu berapa meter? Nah, nanti akan bisa terjawab dengan mempelajari jarak titik ke titik. Jadi dengan materi jarak titik ke titik ini, soal ini akan terpecahkan. Ke latihan soal yang kedua, yang terakhir. Jadi sudah masuk ke bentuk kubus ya. Di sini diketahui panjang titiknya 10 depan, kemudian ke belakang atau lebarnya 10, tingginya juga 10. Tentukan jarak titik A ke C, jarak titik A ke C. Nah, A, B, C, D kita keluarkan dulu. A, B, C, D, AB-nya 10, BC-nya 10. Disuruh menentukan AC. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan Pitagoras karena di B ini segitiga siku-siku ya. Karena ini persegi berarti pasti sudutnya siku-siku semua. AB-nya 10 ya. BC-nya juga 10. 10 kuadrat tambah 10 kuadrat itu kan berarti 100 sampai 100 ya. Hasilnya 200. Lah, disederhanakan 200 itu 100 kali 2. Nah, 100 ya akar kan hasilnya 10. Berarti jawabannya 10 akar 2. Oke. Kira-kira mudah apa sulit ini anak-anak? Bagaimana? Mudah apa sulit? Mudah. Mudah ya. Oke. Ini masih mudah. Jadi tinggal pakai Pitagoras, perumusan yang sudah kalian dapat dulu pas SD, diulang lagi di SMP kelas 7 ya. Oke, kita sudah di akhir PPT pembelajaran. Sekarang ada 2 tugas, nanti ada tugas individu dan kelompok ya. Kita ke tugas kelompok dulu. Jadi silakan dibuka Google Classroom-nya, kerjakan LKPD bersama kelompok kalian, kemudian presentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, ini di grup WA itu sudah saya bentuk kelompok, ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, di situ sudah saya posting juga LKPD sama bahan ajarnya. Di Classroom juga sudah ada ya. Jadi silakan kalian diskusikan. Terus kalau sudah diskusikan satu kelompok di grup WA yang saya buat, ya, kalian kerjakan satu kelompok satu. Nanti jawabannya di-share di grup tersebut, ya. Kalian kerjakan satu kelompok satu saja, hasilnya di-share di grup WA tersebut. Kemudian dipresentasikan. Oke. Kemudian untuk tugas individu ini terakhir nanti setelah selesai pembelajaran, kalian kerjakan kuisnya. Ini tidak banyak anak-anak, cuma ada 4 nomor, jadi 4 nomor kalian kerjakan sebagai tugas individu. Nanti setelah pembelajaran hari ini ya.
Oke, terima kasih banyak ya, dan selamat belajar. Silakan nanti habis itu masuk ke grup WA kelompoknya masing-masing. Silakan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, diskusikan LKPD-nya. LKPD-nya sudah saya share di WA juga, bentuknya seperti ini. Kalau kesulitan, jangan langsung tanya ya. Silakan dibuka dulu bahan ajarnya. Di situ ada rumus-rumusnya, ada penjelasannya ya. Silakan dibuka ya. Dipahami satu persatu ya. Di kegiatan 1 dibaca dulu permasalahannya. Kegiatan 2 juga sama, dibaca dulu permasalahannya. Terus yang kesulitan silakan diskusi via chat di kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti kalau sudah salah satu siswa hasil diskusinya ditulis ya di LKPD, kan LKPD-nya sudah saya share kemarin-kemarin. Nah, yang sudah ngeprint itu silakan difotokan hasil diskusinya, ditulis di situ. Atau kalau yang belum ngeprint ditulis di lembaran gitu saja ya. Terus difotokan, di-share di grup ya. Di grup kecil kelompok 1, 2, 3, 4. 5 menit lagi lah kita selesaikan diskusinya. Nanti anak-anak sambil share jawaban di grup WA ya. Barangkali ada yang kurang fokus ya, konsentrasinya buyar kemana-mana. Coba kameranya diaktifkan lagi. Kita ice breaking sejenak ya. Kita ice breaking sejenak. Coba kameranya diaktifkan semua dulu. Oke. Oke, perhatikan konsentrasi ya. Kalau sudah gini, tangan yang kanan silakan diusahakan kelihatan di kamera. Oke. Kalau sudah, ini ketika saya menyebutkan seperti biasa, ketika saya menyebutkan angka 1, tangannya harus menampilkan angka 2. Saya ulangi, ketika saya 1 itu berarti kalian langsung tampilkan angka 2. Begitu juga ketika saya menyebutkan angka 2, kalian menampilkannya angka 3. Oke. Ketika saya menyebutkan 3, kalian menampilkan angka 4. Ketika saya menyebutkan 4, ya, ketika saya menyebutkan 4, tangannya tertutup. Saya ulangi, kalau 1 berarti tangannya nampilkan 2, kalau 2 nampilkannya 3, kalau 3 nampilkannya 4, kalau saya bilang 4, tangannya tertutup. Ini ya. Ada yang ingin mempresentasikan kegiatan 1? Saya, Pak. Ya, silakan Adinda Faria. Perkenalkan, nama saya Dinda Fahria Kumairo dari kelompok 1. Ya. Saya di sini akan mempresentasikan kegiatan 1. Diskusi permasalahan 1 berikut ini bersama kelompok saya, kelompok 1. Seorang tukang instalasi listrik akan mendesain interior sebuah kamar yang memiliki ukuran panjang 8 meter, lebar 8 meter, dan tinggi kamar 8 meter. Tukang tersebut akan memasang sebuah lampu hias yang sangat mewah di bagian atap kamar. Jika lampu berada tepat di tengah-tengah atap kamar, sedangkan saklar akan ditempatkan di dinding sebelah kanan dengan ketinggian 4 meter dari lantai kamar dan 1 meter dari sudut
kamar bagian depan. Dapatkah kalian membantu Pak Tukang menghitung berapa jarak lampu ke saklar dan berapa panjang kabel listrik yang dibutuhkan? Dimisalkan dulu, dari K merupakan posisi lampu dan M posisi saklar lampu. Jika ditarik garis akan membentuk segitiga dan bisa dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Jadi yang panjang L yang titik L itu berada di tengah-tengah antara F sama G. Maka jarak lampu ke saklar adalah akar 41 meter atau 6,4 meter. Kabel listrik yang dibutuhkan minimal 6,4 meter. Tapi jika kabel tertanam pada dinding, maka kabel minimal yang dibutuhkan adalah 5 plus 4 sama dengan 9 meter. Udah, Pak. Kira-kira untuk kegiatan 1 ada yang tanya barangkali? Untuk panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan lampu dan saklar itu kenapa ada 2 jawabannya? Terima kasih. Oh ya, Adinda barangkali bisa menjawab? Ya, karena biasanya untuk instalasi kabel kan bisa langsung dibiarkan terbuka atau ditanam di dinding. Oh iya, jadi nanti ada 2, bisa langsung terbuka, maksudnya lampu dihubungkan langsung ke saklar. Bisa juga kalau pengen rapi kan kabelnya ditanam di dinding maupun di atap ya, sehingga nanti otomatis lebih panjang, ada 2, bisa 9 meter, bisa 6,4 meter. Mungkin seperti itu ya Lintang ya? Sudah cukup jelaskan? Sudah, oke. Sudah. Sudah Adinda untuk kegiatan 1? Ya, Pak. Sudah ya? Kalau sudah, silakan beri plus dulu untuk Adinda. Kegiatan 2, ada yang pengen presentasi? Saya Pak. Oh ya, Wiwit, silakan Wiwit. Perkenalkan, nama saya Witri Hidayati dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya pada kegiatan 2. Mohon maaf Wiwit, di zoom sedikit ya. Oh iya Pak, Hasil bentar. kerjanya. Kegiatan 2 nomor 1. Diketahui kubus ABC FGH dengan panjang rusuk A cm. Jika S merupakan proyeksi titik C pada bidang penyelesaian dari kegiatan 2 nomor 1 ini yaitu rusuk kubus sama dengan A, maka AC sama dengan A akar 2, sehingga jarak C ke bidang AFH sama dengan CS sama dengan 2/3 A akar 3. Maka AS sama dengan akar AC kuadrat dikurangi CS kuadrat sama dengan akar A akar 2 kuadrat dikurangi 2/3 akar 3 kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat dikurangi 12/9A kuadrat. AS sama dengan akar 6/9A kuadrat sama dengan 1/3 A akar 6. Jadi, jarak titik A ke titik S adalah 1/3 A akar 6 cm. Lalu, permasalahan nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A, jika titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga PP sama dengan 2A, dan titik Q pada perpanjangan FG sehingga QG sama dengan A, maka PQ sama dengan penyelesaiannya PB tegak lurus bidang BCGF sehingga BG tegak lurus PB, maka BQ sama dengan akar BF kuadrat ditambah FQ kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan akar 5A kuadrat. Jadi BQ sama dengan A akar 5. Lalu yang PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat ditambah A akar 5 kuadrat. PQ sama dengan akar 4A kuadrat ditambah 5A kuadrat sama dengan akar 9A kuadrat. Jadi PQ sama dengan 3A kuadrat. PQ sama dengan 3A.
Sudah, Pak. Sudah sangat bagus yang disampaikan Wiwit tadi. Sama, kita beri plus dulu untuk Wiwit ya. Kemudian di akhir ya, kesimpulan. Di situ kan di paling akhir di LKPD kan ada kesimpulan. Nah, barangkali siapa yang mau mempresentasikan kesimpulan? Silakan. Hai Pak, Iya, Dinda, silakan Dinda. dari ilustrasi di atas dapat saya simpulkan bahwa jarak titik ke titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Serta untuk menentukan jarak titik ke titik memerlukan perumusan Pitagoras jika menemui permasalahan pada segitiga siku-siku. Terima kasih Pak. Terima kasih Dinda. Jadi materi pada hari ini benar yang disampaikan Dinda ada dua. Kalau menentukan jarak titik ke titik tinggal dihubungkan titik yang awal ke titik yang dituju, ada ruas garis yang menghubungkan. Kemudian jarak titik ke titik itu biasanya menggunakan perumusan Pitagoras. Kalau segitiganya siku. Benar sekali yang disampaikan Dinda. Kita beri plus dulu untuk Dinda. Oke, terima kasih anak-anak sudah presentasi mulai dari permasalahan 1, 2 maupun kesimpulan akhir. Nah, untuk lanjutannya kita akan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Barangkali ada yang ingin merefleksikan kegiatan pada hari ini, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Lintang, disampaikan refleksinya. Pembelajaran hari ini sangat baik Pak. Saya sangat memahami materi yang dipelajari saat ini, apalagi ditambah dengan video tadi, terus sama permasalahan sehari-hari, jadi saya semakin paham Pak. Ya, terima kasih Lintang ya. Jadi memang dari yang tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang kita temui sehari-hari, menentukan panjang kabel dan lain-lain. Jangan lupa untuk kuisnya ya dikerjakan ya. Setelah nanti saya tutup, nanti silakan link kuisnya dikerjakan. Kemudian kalau sudah jangan lupa di-submit ya. Pertemuan lagi kita akan membahas mengenai jarak titik ke garis. Kalau sekarang kan jarak titik ke titik lah, pertemuan lagi jarak titik ke garis. Ingat, saya ingatkan selalu tetap ya pakai masker ketika keluar ruangan, sering rajin mencuci tangan, dan harus tetap jaga jarak. Kalimat motivasi yang ada di 3 kalimat. Yang pertama, jika salah, perbaiki. Salah apapun diperbaiki, salah apapun diperbaiki, salah apapun diperbaiki. Jika gagal, coba lagi, oke? Jika kalian menyerah, yowis semuanya bakalan selesai. Demikian dari saya, semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dulu dengan membaca doa. Silakan, barangkali ada yang memimpin doa. Saya Pak. Rizky. Oh ya, Rizky Aditya, silakan dipimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Sudah Pak. Oke, Amin. terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.